Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Satu Jaya. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Pada malam hari ini kami kerawuhan tamu yaitu Mas Lanjar, Mas Eko, dan Mas Danar. Sugeng rawuh Mas datang Medion. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi bersama untuk menjaga marwah persaudaraan di Persaudaraan Setia Hati Trate. Sebagaimana kita ketahui beberapa saat yang lalu ada foto Mas Lanjar bersama Mas Murjoko di dalam. Mungkin dalam kesempatan ini kita akan minta cerita dari Mas Lanjar. Kok bisa silaturahmi dengan Mas Murjoko dan apa yang disampaikan, sehingga nggak timbul praduga yang macam-macam yang hanya berdasar gambar saja. Mungkin nanti bisa disampaikan oleh Mas Lanjar langsung. Nah tadi Mas Lanjar. Iya siap. Atau mungkin langsung diceritakan sekarang, monggo. Oh gitu. Iya. Matur suwun Mas Bagus. Saya merasa terhormat hari ini bersama sama Mas Danar kalian Mas Eko. Bahwasanya saya diterima dengan penuh penghargaan. Bagi saya ini merupakan sebuah kehormatan. Apa yang pernah saya ceritakan kepada Mas Murjoko mungkin itu sifatnya tertutup pada waktu itu karena situasinya. Nah sekarang mungkin ini menjadi terbuka dan saya sengaja membawa Mas Danar, membawa Mas Eko manakala ada kekurangan informasi saya. Beliau ini dari Kalimantan yang sengaja hadir bersama-sama kita. Dan kalau Mas Danar, saya kira semuanya juga sudah tepang lah istilahnya begitu. Ya, saya akan mulai dari pengamatan saya. Pengamatan saya selama 7 hampir 8 tahun, ya Mas. Saya dulu memang pernah, kalau menurut istilah teman-teman sedulur-sedulur kita ini, saya berada di lingkungan JJ08. Sekarang kenapa saya berada di lingkungannya Mas Bagus? Saya kira JJ08 dan PSHT, saya kira tidak ada bedanya. Bedanya itu pengurus-pengurus, orang-orang yang berada di belakangnya. Yang membuat beda, kalau istilahnya, kalau saya menganggap, mungkin saya salah, ini ya ada kegaduhan. Dan kegaduhan inilah yang harus kita clearkan. Jangan sampai berlanjut-lanjut, karena kita ini katanya PSHT itu organisasi paseduluran. Masuk paseduluran kok ada friction seperti ini tidak segera diselesaikan, dan bagaimana cara menyelesaikan sebetulnya tidak susah sebetulnya. Nah inilah saya akan berbicara, ya mungkin ini juga menjadi ranah daripada pemerintah untuk mencari masukan-masukan supaya segera PSHT ini kembali kepada marwahnya. Saya kira demikian. Mungkin ini perlu diawali dengan status hukum dan sebagainya. Monggo, ini ada Kang Mas Danar di sebelah saya yang beliau memang hobinya mencatat, hobinya menulis, hobinya membuat dokumen-dokumen itu, mungkin juga bisa memberikan mengenai aspek hukumnya. Dari legalnya beliau juga bisa menjelaskan komplit bagi nanti yang tidak percaya dengan aspek hukumnya Mas Danar. Silahkan aja mengajukan gugatan atau komplain atau apa, silakan, kita bebas, tidak ada yang kita tutup-tutupi, dan saya pun juga nanti akan menyampaikan apa adanya, fakta, ya tidak ada yang saya tutup-tutupi. Kesimpulan nantinya ada di tangan Mas Bagus, karena saya di sini hanya tamu dan tentu ini banyak yang mendengar, jadi keabsahan daripada berita ini tentu sebenarnya bisa dinyatakan benar gitu loh. Saya kira demikian. Mungkin yang diceritakan yang terjadi di dalam Mas Murjoko
Oh iya. Oke, itu dulu gimana Mas Lanjar? Sampai foto-fotonya beredar itu. Oh iya, sewu. Lah kan di sini yang punya Jumeneng itu kan Mas Murjoko, Mas Bagus, Mas Isbiantoro. Jadi saya sebetulnya itu atas nama pribadi. Saya tidak membawa organisasi manapun. Saya freelance. Jadi setelah saya keluar dari menyatakan berhenti dari JJ08, saya freelance. Jadi ini berdasarkan pengamatan saya, senior-senior ini tidak pernah berkumpul, bertemu sehingga menyelesaikan masalah ini, sehingga sayalah mewakili untuk diri saya sendiri. Saya juga senior saya. Kalau hitung daripada pengesahan tahun 68, saya juga senior namanya. Jadi sayalah yang berani menyatakan bahwasanya ini ada masalah, ini harus segera kita selesaikan. Jadi jangan kita menunggu, jangan ewo pakewo dan sebagainya. Kita harus terbuka menyampaikan bahwasanya kita ini ada masalah, bukan dikatakan nggak ada. Kalau dikatakan nggak ada, lama-lama nggak akan selesai. Kalau dikatakan masalah, masalahnya apa? Ya itulah, monggo para senior, monggo para junior bagi saya gitu. Dari pengesahan saya, kita ketemu berkumpul kembali kepada marwahnya SH Teratai. Itu yang kita inginkan kalian, Mas Danar, yang beliau itu juga termasuk yang berada di dalam kepengurusan JJ08. Nah sekarang ingin menyatakan yang sebenarnya kejadian seperti apa. Dan saya tidak akan tutup-tutupi, justru saya ingin mendapatkan suatu hasil dari pertemuan ini, ada dampaknya. Dampak bahwasanya kita akan kembali kepada ranahnya Kang Mas Imam di PSHT, Pusat Madiun ini. Itu yang ingin kita capai. Jalur Mas Imam gitu Mas Lanjar? Iya, jalur Mas Imam. Ini kan Mas Imam sudah memberikan dawuh kepada Mas Tarmaji kepada putranya. Ingin kita mengagungkan atau membuat PSHT-nya Mas Imam itu yang terus turun-temurun kepada Mas Tarmaji, ini solid. Sehingga dulur-dulur dari seluruh Nusantara ini maupun seluruh dunia itu memiliki dasar hukum yang solid. Jadi tidak ragu-ragu menyatakan yang mana itu tidak ragu-ragu. Waktu panjenengan silaturahmi ke Mas Murjoko dulu, apakah Mas Murjoko itu suntuk atau nolak panjenengan, itu gimana Mas Lanjar? Iya, saya terus terang Mas. Jadi walaupun dengan saudara-saudara kita yang di Jakarta, JJ dan sebagainya, saya itu hidup saya tidak pernah ragu-ragu. Saya sampaikan apa adanya, baik sekali. Malah kalau dengan Mas Bagus saya ceritakan, beliau itu memang tokoh politik yang saya kagumi sekarang ini loh. Karena apa? Saya ketemu Mas Murjoko, ketemu Mas Bagus, tidak menyinggung sama sekali mengenai masalah PSHT. Kalau menyinggung PSHT itu adalah persaudaraan PSHT yang konon kabarnya itu menjadi tujuan daripada perguruan PSHT. Jadi artinya kita kembali kepada PSHT itu sebetulnya sebagai tujuan. Karena apa? Karena disitulah tempat kita gitu loh. Awalnya kita dari situ kembali ke situ, kita ngobrol-ngobrol di situ dengan penuh paseduluran. Jadi tidak ada yang di latar belakangi dengan yang lain-lain. Jadi kalau sekarang ini terjadi kegaduhan, sebetulnya mudah sekali bagi saya untuk menyelesaikan. Buktinya apa? Saya sudah mengalami sendiri. Saya sudah datang ke tempatnya beliau, datang ke tempatnya Mas Murjoko, ke tempatnya Mas Isbiantoro yang belum. Isinya tidak membicarakan masalah PSHT. Jadi kegaduhan-kegaduhan yang di PSHT itu sebetulnya ya bagi saya ya sebetulnya, saya jujur saja saya mantan polisi.
Jadi kalau saya menginvestigasi ini bagi saya nggak ada yang susah, Mas Bagus, seru ya, nggak ada yang susah bagi saya. Jadi saya to the point aja, saya juga sudah pernah berbicara kepada JJ08 ini. Terang-terangan saya berbicara, nggak saya tutup-tutupin. Ya, jadi kalau memang masih mau bergabung dengan PSHT, ya ayo kita kembali. Kita punya Padepokan Madiun. Sejarahnya memang begitu, dari situ kita kumpulnya itu. Ya kita sekarang ya mari kita bergabung lagi, kembali yang sudah lama yang ini kita tinggalkan, kita kembali kepada hal-hal baru lagi. Kita yang ya senior-senior maupun adik-adik kita ini tidak ada istilahnya kita persaudaraan Setia Hati Trate itu malah isinya gontok-gontokan. Tidak ada itu bagi saya itu. Kita maunya semuanya ya maunya hidup rukun seperti sekarang ini gitu. Jadi persaudaraan itu kalau ada yang salah minta maaf, dan yang apa itu yang satunya juga memaafkan, kayak gitu ya Mas Lanjar. Betul, betul jadi, sekali. Keakraban itu yang terjadi di dalam Mas Murjoko. betul. Jadi kita tidak membicarakan organisasi tidak, tapi bagaimana membicarakan paseduluran ini tambah mantap. Dan itulah nilai persaudaraan kan di situ. Leres sekali Mas. Gitu. Jadi sebenarnya simpel gitu. Jadi mungkin dulur-dulur yang di manapun lah berada, Mas Imam dulu tuh pernah menyampaikan, kami juga dapat dari sesepuh Desa Trate itu ada satu nasihat agar orang itu segera menyadari kesalahannya. Mas Imam menyampaikan, nek wong salah gak gelem ndang ngakoni salah, maka bakal lestari anggone salah. Jadi ya kalau Desa Trate kalau salah minta maaf ya sudah selesai, ya itulah nilai persaudaraan gitu. Mungkin dari sini sudah menggambarkan bagaimana suasana paseduluran itu yang terjadi di dalam Mas Murjoko. Ini Mas Lanjar menyampaikan sendiri, tidak ada istilahnya penolakan atau raut muka apa. Mungkin kita baru melihat fotonya saja kan, tapi suasana yang terjadi di sana alhamdulillah ini sudah diceritakan oleh Mas Lanjar secara langsung. Mungkin Mas Eko mau menyampaikan sesuatu? Iya. Jadi kalau untuk terutama di luar Jawa ini yang terasa. Jadi perseduluran di luar Jawa itu seolah-olah dengan pemisahan ini kita saling mengkotak-kotakkan jadinya. Yang tadinya ketemu salaman tadi ragilem salaman gitu. Ya, itu. Jadi kayak individunya itu terlalu kuat untuk anunya. Jadi masing-masing itu kadang-kadang wah aku ini yang benar, tapi kita meninggalkan ajaran budi luhur sebetulnya. Tujuan budi luhur itu istilahnya ya kita bisa saling mengamati, bisa saling menghargai sesama. Itu yang ditinggalkan lah sekarang itu mana budi luhurnya. Kalau itu saya juga hubungan dengan Mbak Dina kasih tahu Mas Eko kapan iso ke Madiun, kira-kira kapan. Nah, kemarin mundur-mundur nunggu Mas Bagus pulang dari umroh. Nah, ya oke, saya terus kemarin Mas Danar, gimana Mas Eko? Ya saya menyesuaikan waktunya Mas Lanjar, Mas Wilis sebetulnya. Saya siap. Ya walaupun kita dari luar Jawa krekel-krekel paribasannya tekan Madiun ya demi untuk persaudaraan, jadi saya pun juga hubungan tetap dengan Mas Isbiantoro, selalu tiap pagi WA-an itu masih tetap saya. Artinya sebenarnya silaturahmi itu enggak putus, cuma hanya mencari titik temu yang butuh ngobrol lah sebenarnya, butuh silaturahmi yang lebih terakhir intens. Saya tugas sama Mas Isbiantoro sama Mas Singgih itu tahun 2017, sebelumnya ada perapatan luhur gitu. Jadi waktu itu di Malaysia saya sama-sama satu tim Dewan Pengesahan untuk mengesahkan di Malaysia. Jadi saya, Mas Isbiantoro, Mas Singgih, Heri Wuryanto, Mas Dirman, Bagio SE, itu kita satu tim. Jadi udah terus sama almarhum Mas Gunawan itu Tegal. Nah, itu kita udah
mudah, kita ya guyub rukun. Begitu adanya ini perbedaan rohani saling inilah yang jadi ya kita mengharapkan supaya ini pun PSHT ini satu ros lagi. Apa gunanya kita pengesahan pakai daun suruh sirih ketemu rose, tapi kalau kita nggak bisa menemukan rosnya ini ya berarti kita belum bisa menjiwai daripada lambang yang kita pakai ini. Mungkin Mas Danar tadi Mas Lanjar kan menyampaikan sesuatu, Mas Danar mungkin yang tahu apa bagaimana, ada yang mau disampaikan Mas Danar? Oke, terima kasih Mas Bagus atas waktu yang diberikan. Sebenarnya saya hanya mau sedikit belajar sehingga apa yang saya pelajari bisa saya ketahui sendiri, bukan jari ini Mas. Kalau jari ini itu pasti kevalitan daripada apa yang dipelajari itu belum tentu benar. Artinya ada cross check nih. Betul, ada tabayun, ada klarifikasi. Ada tabayun. Jadi yang pertama saya sangat setuju yang disampaikan beliau kan Mas Lanjar, Mas Bagus, Mas Eko terkait dengan PSHT ini. Tentu kita kedepankan pada roh daripada ajaran SHT, yaitu pada rasa persaudaraan, paseduluran. Apa artinya setiap hari, mungkin setiap kesempatan menggaungkan paseduluran, persaudaraan, tetapi kalau kita minta, kita ajak untuk silaturahim di internal PSHT itu sendiri, yang tidak lain rumah PSHT itu ada di PAM Padepokan Agung, Madiun. Ini tidak mau ya, apa artinya kita menggaungkan daripada paseduluran itu tadi. Tuh. Terus yang selanjutnya saya ibaratkan minuman teh, kopi, dan air putih ini Mas. Jadi banyak yang melihat dari kejauhan tanpa ada tabayun yang penjelasan sampaikan tadi, itu membuat persepsi yang salah, yang keliru. Tapi ketika mau mendekat dan tabayun, ternyata apa yang menjadi pandangan yang kurang jelas daripada jenis teh, kopi, dan minuman tadi, itu akan yang pastinya itu setelah mendekat akan tahu kebenarannya. Teh, kopi, dan air putih ini kalau dipandang dari jarak 100 meter, pasti orang mengatakan berbeda-beda. Oh, itu minuman kopi semua. Oh, itu minuman teh semua. Nah, itu baru persepsi. Tetapi ketika mau mendekat daripada minuman teh, kopi, dan air putih, baru jelas. Oh, ini ternyata teh, ini kopi, dan ini air putih. Nah, selama ini juga demikian. Mungkin Mas Bagus masih ingat ketika saya masih ada di kepengurusan hasil Paruh 16 dulu, ketika di media itu terjadi silang pendapat saya dengan Mas Bagus, kemudian saya japri dengan Mas Bagus ini. Japri, dan bahasa yang kita sampaikan ya dalam bahasa yang baik-baik saja, diskusi, dan kita mencari ini ada beberapa info A dan B tetapi berbeda. Nah, ketika kita tabayun, oh ternyata demikian itu. Dan alhamdulillah setelah banyak tabayun, ya akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke PSHT yang memang benar-benar real, nyata, yang pusatnya di Madiun. Makna daripada PSHT Pusat Madiun bukan sekedar hanya tulisan yang diucapkan, tetapi bagaimana PSHT itu dilahirkan di Madiun, kegiatan pusatnya ada di Madiun, sinergisitas daripada dukungan Forkompinda Madiun itu real, nyata. Ya, jadi bukan hanya sekedar diucapkan atau ditulis saja, Mas Bagus. Nah, dari situlah makanya saya membuat keputusan dan saya ya kembali ke rumah
daripada rumah besar PSAD, kita bersama, rumah ya. besar kita bersama. Sama seperti ya dulu di Madun katanya orang Madun tuh kolot, kaku, sulit diajak ngobrol gitu. Betul. Ternyata semuanya terbantahkan gitu. Betul. Apa Mas Lanjar gitu. Jadi ternyata di Madun pun tidak ada yang seperti yang ya kita diskusi bareng-bareng. Betul. Penting kita mencari solusi yang terbaik. Betul. Bahkan saya kaget setelah ketemu dengan Mas Bagus. Jadi non sewu tidak bermaksud saya mencari muka lah di depan Mas Bagus, tapi di belakang saya sering diskusi dengan beliau Kang Mas Lanjar. Mas Bagus ini antara usia dengan keilmuan S1 ini sebenarnya nggak seimbang, Mas. Usianya itu jadi pemahaman terhadap ajaran S1 ini melebihi daripada usia Mas Bagus yang masih muda. Tapi tidak heran karena beliau adalah putra beliau almarhum Kang Mas Tramaji. Dan pastinya ya siapapun yang paling dekat itu akan mendapatkan lebih banyak. Seperti halnya kehidupan manusia yang dekat dengan Tuhannya pasti akan mendapatkan lebih banyak. Demikian Mas.